Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ramastua Maharani dengan NIM A5102500099. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi dengan teman saya yang satu kelompok tentang sekolah sebagai tempat menanamkan nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar sebagai dasar negara, namun juga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dan termasuk dengan masyarakat-masyarakatnya, karena mengandung nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, apa hubungannya dengan sekolah? Sekolah ini sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Nah lewat dengan Pancasila ini dan sekolah ini, hubungannya adalah dengan lewat sekolah ini menjadi tempat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila atau menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penerapan nilai-nilainya itu bisa juga dalam lewat nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan. Melalui proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta budaya sekolah, nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan sejak dini kepada peserta didik. Tujuannya itu apa sih teman-teman? Tujuannya itu penanaman pada nilai Pancasila ini sangat penting karena diharapkan peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, namun memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita menulis topik ini, sekolah sebagai tempat menanamkan nilai Pancasila, untuk membahas bagaimana peranan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Sebelum kita membahas tentang peran sekolah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca yang berarti 5 dan sila itu berarti dasar atau prinsip. Dengan demikian, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 prinsip yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bunyi dari Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila tersebut itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai Pancasila inilah menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah teman-teman, dari penanaman nilai Pancasila di lingkungan sekolah ini menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah tantangan globalisasi dan teknologi informasi yang membawa budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah, contoh-contohnya dari arus globalisasi ini tuh apa aja sih? Yang pertama adalah sikap individualisme yang tinggi. Yang kedua, kurangnya sopan santun. Yang ketiga adalah serta menurunnya rasa hormat kepada guru dan orang tua. Nah, itu akan berkelanjutan ke depannya. Maka dari itu, tantangan ini sangatlah serius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita melaksanakan ibadah sesuai agama kita. Yang kedua adalah menghormati agama teman dan menghormati teman tersebut jika sedang melakukan ibadahnya. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah tidak melakukan bullying kepada satu sama lain. Yang kedua adalah menghormati dan menghargai teman satu sama lain dan meninggikan rasa empati dengan cara membantu teman jika kesusahan. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Cara penerapannya adalah dengan cara kita tidak membeda-bedakan satu sama lain. Dan jika kita berkelompok, kita mementingkan kepentingan kelompok, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, cara penerapannya adalah jika kita menemui masalah besar dalam lingkup besar atau bersama-sama, maka jalan keluarnya adalah dengan cara bermusyawarah. Dan kita harus menerima keputusan bersama dengan sikap tanggung jawab dan harus dengan lapang dada. Nah, yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dalam penerapannya ini adalah kita itu harus bersikap adil ke siapapun, dan kita tidak boleh melakukan sikap diskriminasi atau membeda-bedakan. Dari penjelasan saya ini dapat disimpulkan bahwa sekolah ini merupakan salah satu lingkungan utama dalam pembentukan karakter peserta didik setelah keluarga. Karena lewat sekolah ini kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada karena kita berinteraksi dengan guru dan teman-teman. Dan
waktu berinteraksi tersebut dapat kita sisipkan dan dapat kita tanamkan nilai-nilai Pancasilanya. Yang terakhir adalah saran. Saran saya adalah dalam penerapan Pancasila ini tidak hanya dalam bentuk teori atau pembelajaran saja, tetapi harus diterapkan dalam berbentuk sikap maupun perilaku, entah itu dari guru ke peserta didik maupun peserta didik ke teman-teman peserta didik lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.